Pada kesempatan ini saya ingin membahas sesuatu yang insya Allah relevan dengan keadaan kita, yaitu memanfaatkan isolasi sosial untuk perbaikan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kita sekarang mengalami pandemi, tidak bisa menghindar. Pandemi ini sudah mendunia dan sampai ke pelosok-pelosok, sehingga kita tidak bisa menghindar dan itu sudah ketentuan Allah, maka kita tidak bisa tidak, kita harus jalani. Karena kita harus menjalani, maka kita orang beriman, jangan hal-hal yang ada di luar kita itu mempengaruhi secara buruk, jangan sampai membuat kita terpuruk, apalagi sampai putus asa. Ya. Jadi pandemi ini telah memaksa kita untuk melakukan isolasi sosial selama kurang lebih 1,5 tahun. Sangat disayangkan kalau isolasi sosial ini menyebabkan kita murung, terpuruk, atau bahkan putus asa. Sebenarnya isolasi sosial bisa kita manfaatkan sebagai kesempatan melakukan perbaikan yang berkaitan dengan pribadi kita masing-masing, perbaikan yang berhubungan dengan keluarga kita, dan yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi ini prinsip umum bahwa Allah menciptakan alam raya melalui pembelahan. Allah menciptakan alam raya ini melalui pembelahan. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang kafir tidak tahu bahwa bumi dan langit itu dulu satu, kemudian kami pisahkan. Jadi pemisahan dari satu ke dua, ini namanya pembelahan. Satu kesatuan ini kalau kita secara matematik kita lambangkan dengan nol dibelah jadi dua, maka menjadi plus dan minus yang jumlah plusnya sama dengan jumlah minus. Jadi kalau secara sederhana, plus 5 digabung dengan minus 5 menjadi 0. Kalau begitu berarti dulu plus 5 dan minus 5 itu berasal dari 0. Konsekuensi dari pembelahan ini adalah bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah pasangan. Pasangan itu tidak hanya yang berupa materi, tapi juga yang berupa non-materi. Yang materi misalnya betina dan jantan, laki, perempuan, itu yang materi. Tapi yang non-materi yang paling penting berkaitan dengan kita ini adalah ada baik dan ada buruk. Maka benda apapun, peristiwa apapun, di situ ada sisi baik dan ada sisi buruk. Kita memang dianjurkan menghindari sisi buruk sambil mohon perlindungan kepada Allah, seperti yang diajarkan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan, aku mohon perlindungan kepada yang menciptakan, yang Allah yang Tuhan yang Maha menciptakan dari sisi buruk apapun yang Dia ciptakan. Min syarri ma khalaq, dari sisi buruk apapun yang Dia ciptakan. Jadi terhadap sisi buruk kita mohon perlindungan kepada Allah. Kalau kita mohon perlindungan, kita tentu melakukan measures atau langkah-langkah untuk menjauhi itu. Jadi seperti kita tidak berkerumun, memakai masker, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Itu wujud konkret dari permohonan kita kepada Allah untuk melindungi kita dari COVID. Tapi dari sisi lain ada kebaikan. Maka kita coba lebih fokuskan ke kebaikan. Tidak gampang orang lebih memperhatikan kepada sisi baik dari segala sesuatu. Itu mesti dilatih.
Lah ini Allah melatih kita dengan sesuatu yang besar, dengan bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri nantinya untuk selalu melihat segala kejadian itu sebagai opportunity, bukan risk. Saya kasih contoh, kalau di Jakarta begitu ada hujan itu baik apa buruk? Nah, bagi anak-anak itu kesempatan yang bagus untuk cari duit. Mereka pulang ambil payung, terus pergi ke kantor-kantor atau ke tempat-tempat orang berkerumun, dipinjami payung. Itu menjadi sumber income. Jadi kejadian yang kelihatannya buruk bagi orang-orang, tapi bagaimana kita bisa mengambil itu sebagai opportunity. Nah, kalau pengusaha, maka begitu ada opportunity langsung harus ditangkap. Nah, ini kalau saya pernah mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang suka memberi kursus, bahwa seseorang yang ditugasi melakukan pemasaran, menjual sandal jepit di desa-desa begitu. Terus dia melihat orang desa tidak ada yang pakai sandal, mereka telanjang kaki pergi kemana-mana. Kalau dia pesimis, dia melihat orang sini tidak butuh sandal. Tapi orang yang optimis, ini kesempatan. Caranya gimana? Dididik dulu. Jadi calon customernya dididik dulu apa manfaatnya sandal. Nah, kita sekarang ini mendidik diri kita sendiri apa manfaatnya COVID, apa manfaatnya PPKM dan sebagainya. Nah, untuk itu pertama-tama kita singkirkan dulu rasa keterpurukan dan kita tenangkan hati kita sehingga kita bisa berpikir dengan baik. Kalau kita itu tidak tenang, kita stres, kita nggak bisa berpikir dengan baik. Dan supaya kita bisa berpikir optimis menghadapi masa depan, agar kita bisa terhindar dari keterpurukan dan bersemangat untuk melakukan perbaikan ke depan, kita perlu mendasari pola pikir kita dengan keimanan, sehingga kita menghadapi kehidupan ini dengan tenang, dengan tentram, tanpa keluh kesah, dan dengan penuh harapan. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita meyakini bahwa alam raya ini dan kehidupan kita ini diatur oleh Allah dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik, maka hati kita akan tenang. Kita terhindar dari rasa takut dan sedih. Jadi dimulai dengan percaya bahwa yang mengatur kita adalah Allah, kemudian kita berperilaku konsisten dengan pengakuan itu. Allah bersabda, Bapa berfirman di surat Al-Ahqaf, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, ini seringkali diterjemahkan dengan Tuhan kami Allah. Kalau dikatakan Tuhan kami Allah itu masih kabur. Bisa kaburnya begini, kita mesti melakukan apapun untuk Allah atau kita mesti menyembah Allah. Padahal di sini Tuhan terjemahan dari kata Rabbun. Rabbun itu artinya yang menciptakan dan mengatur. Jadi kalau kita mengatakan Rabbunallah, di benak pikiran kita itu pengakuan bahwa yang mengatur kita semuanya ini Allah. Bukankah kita sering mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho kepada Allah sebagai yang mengatur saya. Ya? Biasanya orang menerjemahkannya aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Kurang nangkep secara teknis. Jadi, kalau kita mengatakan sesungguhnya yang menciptakan dan mengatur kita Allah, dan aku ridho diciptakan dan diatur oleh Allah. Nah, itu kemudian dipegang teguh, tsumma istaqamu, dia konsisten
perilakunya juga konsisten, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka orang itu tidak perlu merasa takut dan tidak perlu bersedih. Takut itu biasanya datang kalau kita ada kekhawatiran di masa depan, ada sesuatu yang mengancam. Jadi kalau kita merasa ada yang mengancam itu berarti masa depan kita ragu-ragu, barangkali nanti membahayakan kita, maka perasaan kita takut. Sedih itu muncul kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Jadi sedih itu terhadap sesuatu yang lampau, takut itu terhadap sesuatu yang akan datang. Jadi orang yang mengaku yang mengatur kita Allah, dia tidak perlu sedih menyesali apa yang sudah kelewat dan tidak perlu takut menghadapi masa depan. Orang yang semacam ini hatinya menjadi tenang, tentram. Nah, ketenangan itu modal besar untuk kita berpikir, untuk kita menyelesaikan masalah, untuk kita menghadapi tantangan apapun. Ya, kenyataan menunjukkan bahwa pandemi sudah terjadi. Ini berarti sudah qadha. Qadha itu artinya keputusan, keputusan Tuhan, atau sudah diputuskan oleh Allah. Kalau sudah diputuskan oleh Allah, kita orang mukmin harus menerima keputusan Allah itu. Karena apa? Di dunia ini nggak ada orang yang bisa menciptakan suatu apapun. Yang menciptakan suasana sehat hanya Allah. Yang bisa menciptakan suasana yang banyak penyakit itu ya hanya Allah. Yang bisa membuat kita hidup hanya Allah. Yang membuat kita mati juga hanya Allah. Oleh karena itu, kalau sudah diputuskan oleh Allah, kita terima. Ya. Karena kalau itu sudah menjadi ketentuan Allah, tidak mungkin ada pihak lain yang pada saat ini juga bisa mengubahnya. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak ada bagi mukmin laki maupun mukmin perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah mengambil keputusan terhadap sesuatu, ya, contohnya sekarang ini sudah memutuskan COVID terjadi, entah itu man-made atau natural, itu tidak masalah, yang penting sekarang ini sudah terjadi. Maka tidak ada bagi orang mukmin laki maupun perempuan ayyakuna lahumul khiyarah, ya, untuk mencari pilihannya sendiri. Pilihannya, wah kalau begini nggak ada COVID gitu ya enak dan sebagainya. Nggak realistis. Yang realistis sekarang memang sudah terjadi. Oleh karena itu, sikap kita adalah bagaimana menghadapi situasi yang semacam ini. Itulah makanya orang beriman, orang-orang mukmin itu selalu survive dalam keadaan apapun. Ya, tentu misalnya orang-orang mukmin masyarakatnya itu diperangi, lalu dibom, ditembak dan sebagainya, ada yang mati. Tetapi pasti yang tersisa itu akan bisa bertahan dengan baik, yang nanti akan membuat agama Allah itu akan terus berkembang. Bukankah Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang itu ingin memadamkan Islam. Kalau Islam itu diumpamakan sebagai cahaya, banyak orang yang ingin memadamkan cahaya Islam. Tapi Allah tidak mau. Pasti Islam akan disempurnakan. Makin tumbuh, makin baik, makin baik. Dan kita rasakan, alhamdulillah, kalau kita mikir kembali, kita renungkan kembali, kita sekarang dengan kita 20 tahun yang lalu, atau kita 10 tahun yang lalu, mudah-mudahan keadaan kita sekarang jauh lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Terutama dalam keadaan iman, ya. Terutama bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti pengajian di PPM. Pengajian PPM ini kan sudah sekitar 20 tahun. Nah, mudah-mudahan
mudah-mudahan pertemuan kita setiap seminggu sekali itu bisa mengubah pola pikir kita sehingga kita betul-betul pola pikir keimanan. Dan dengan pola pikir keimanan kita mendapatkan ketenangan atau ketentraman hidup. Saya sekedar mengingatkan kembali, di hari pertama saya datang ke PPM untuk pengajian, saya tanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ngaji ini tujuannya apa? Karena PPM itu kan lembaga pendidikan. Kalau kita memberikan pelajaran kepada mahasiswa, kita kan mesti tentukan dulu, kita set dulu goalnya apa, objektifnya apa. Terus isi materinya harus mengarah ke objektif tadi. Maka saya karena diundang oleh orang-orang pinter begitu, saya berusaha menyesuaikan diri. Saya tanya, apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu cari dari pengajian kita ini? Waktu itu, kalau masih ingat, ada Bu Reni, ada Bu Mia, dan jawabannya, kita ingin tentram dalam hidup. Nah, terus saya mengatakan, baik kalau begitu, setelah pertemuan 4 atau 5 kali, kalau hati kita tidak makin tentram, bubarkan saja pengajian ini, berhenti. Tapi alhamdulillah baru 2 atau 3 kali saya minta testimoni, lalu umumnya mengatakan, alhamdulillah saya merasa lebih tentram. Ada yang mengatakan, alhamdulillah saya tidak lagi mudah marah dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita tekuni ini, dan sekarang pengajiannya kan meluas, tidak hanya bapak-bapak dan ibu-ibu dari PPM, tapi meluas sampai di mana-mana, bahkan ada yang tinggal di Tokyo. Insya Allah dia selalu mengikuti pengajian saya. Itu mudah-mudahan kita makin hari makin tentram, sebagai indikasi bahwa ketentraman itu buah dari keimanan. Kembali ke masalah isolasi tadi. Kita meyakini bahwa Allah tidak pernah main-main ketika menciptakan alam raya dan seisinya. Jadi kalau begitu, ketika Allah menciptakan COVID ini, atau paling tidak membiarkan COVID ini terjadi, itu pasti Allah tidak main-main. Jadi ketika Allah memutuskan pandemi terjadi, dia pasti mempunyai tujuan atau target yang ingin dicapai. Nah, kalau tidak main-main, itu artinya ada targetnya. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu tidak punya target, tidak punya tujuan. Saya sering memberikan contoh, kalau ada orang melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu orang gila itu. Akalnya nggak sehat. Jadi orang yang akalnya sehat, melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Kalau ditanya, kamu ngapain melakukan itu? Sengaja. Ada tujuannya? Nggak ada. Loh, kok nggak ada tujuan? Itu tidak normal pikirannya. Ya, yang saya sering kali kasih contoh, misalnya, kamu mau nggak, misalnya anak muda, perempuan atau laki-laki, itu ada laki-laki ganteng tuh lihat tuh, wah ya betul, mau nggak kamu kawin sama dia? Atau laki-laki itu tunjukin perempuan yang cantik sekali, wah cantik sekali. Setelah dia amati 5 menit, 10 menit, dia laki-laki atau perempuan tadi suka senyum-senyum tanpa alasan. Kalau ada orang senyum tanpa alasan, tanpa tujuan, itu dikatakan ya cakep tapi gila, ngapain? Jadi kalau ada orang menuduh Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan, sama dengan menuduh Allah itu gila. Dan tidak mungkin Tuhan itu gila. Kalau Tuhan gila, hancur alam raya ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan seisinya secara main-main. Enggak. Terus ditekankan lagi bahwa tidak main-main itu apa?
Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakin aktsarahum la ya'lamun. Kami tidak menciptakan langit dan bumi itu kecuali dengan hak, dengan benar. Dengan benar itu berarti tepat. Kalau secara matematika mesti hitung-hitungannya tepat. Kalau secara estetika pasti bagus gitu dan sebagainya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu hak dan tidak ada yang main-main. Oleh karena itu, ketika Allah membiarkan pandemi ini terjadi di seluruh dunia, itu Allah tidak main-main. Nah, karena Allah punya tujuan yang ditargetkan, maka kejadian ini pasti tidak akan sia-sia. Dan memang Allah tidak pernah berbuat sesuatu itu sia-sia, sebagaimana firman Allah memberikan gambaran orang yang akalnya sehat, akalnya baik, digunakan dengan baik itu bagaimana. Nah, orang yang akalnya sehat itu disebut ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang ulul albab, yang pikirannya sehat, baik adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi satu, ingat selalu kepada Allah. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu selalu merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Kenapa Allah membuat ini? Kenapa membuat itu dan sebagainya. Setelah diteliti, ujung-ujungnya ternyata ini ada gunanya. Ini ternyata ada gunanya. Mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau tidak menciptakan ini secara sia-sia. Nah, kita ambil poin ini. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu itu sia-sia. Tidak akan membuat pandemi ini sia-sia. Kalau tidak sia-sia, lalu apa dong? Itu harus kita cari, kita ambil. Subhanak, Maha suci Engkau. Allah Maha suci dari sekutu, dari persaingan, dan Maha suci dari kekurangan. Faqina adzaban nar. Maka jagalah kami, lindungilah kami dari siksa neraka. Alangkah bagusnya kalau kita bisa mengetahui persis apa yang menjadi tujuan dan target Allah, sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan baik. Tapi sayang, kita tidak memiliki banyak, kita ini tidak bisa mengetahui persis apa tujuan Allah. Kenapa? Ya, kita ini banyak mempunyai keterbatasan. Kita itu mempelajari sesuatu harus pakai indera. Indera kita terbatas. Kita hanya bisa melihat apa yang exposed, yang ditaruh di depan mata kita melihat, atau yang kita mendengar. Itu pun yang kita dengar itu harus tidak kurang dari 20 Hz, tidak lebih dari 20.000 Hz dan sebagainya. Mata juga begitu, kalau ditutupi dengan kertas saja kita sudah tidak bisa melihat. Alhasil bahwa kemampuan kita belajar itu terbatas. Maka tidak mungkin kita bisa mengetahui persis tujuan Allah. Tapi kita disuruh mencari, memperkirakan itu apa. Nah, ketika memperkirakan itu, kita mesti harus punya sopan santun. Dan memang tidak mungkin kita itu bisa mengetahui seberapa jauh sih kekuasaan Allah, sebagaimana sih tujuan Allah melakukan sesuatu. Kita tidak bisa mengukur persis. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Mereka ini orang kafir yang bisa kata-katanya mereka mengukur Allah, nanti kan paling begini yang terjadi. Itu berarti mengukur kekuasaan Allah. Mereka tidak mampu memperkirakan kekuasaan Allah dengan sebenarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat, lagi Maha perkasa. Kuat, kekuatannya seberapa? Nggak bisa kita memperkirakan. Allah membuat bumi. Oh, ada yang lebih besar lagi, matahari, dan sebagainya. Dan jumlahnya sebanyak itu. Oh, kalau begitu kekuatannya kayak apa? Nggak terbayang bagi kita. Namun setidak-tidaknya kita bisa berprasangka baik bahwa pasti ada manfaat di balik pandemi ini. Kita harus bisa, orang mukmin harus bisa. Kenapa? Orang barat saja memiliki proverb,
pepatah yang bunyinya itu every cloud has a silver lining. Saya ulang, every cloud has a silver lining. Kalau diartikan letter luck, setiap awan itu kan gelap. Di situ pasti ada garis yang digambarkan sebagai silver, perak, garis yang mengkilat. Artinya setiap situasi yang sulit, setiap kejadian yang berat, pasti di situ ada aspek yang menguntungkan, ada unsur baiknya. Jadi setiap kali ada kejadian yang orang-orang mengatakan itu buruk, pasti di situ ada baiknya. Jadi orang-orang yang bekerja di kantor atau berdagang dan sebagainya, ketika hujan lebat mereka harus berhenti. Wah, mereka menganggap hujan ini penghalang. Tapi di situ ada silver lining, ada kesempatan orang bisa mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Ya. Ada pandemi, wah, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Enak tuh Bu Reni sekarang kalau ngajar nggak usah berangkat ke PPM, nggak usah berangkat ke kampus. Biasanya ke kampus biayanya berapa jam, seperti itu. Jadi pasti ada silver lining. Nah, untuk mempelajari manfaat di balik peristiwa itu diperlukan hikmah. Hikmah itu bahasa Arabnya adalah kebijaksanaan yang didasari banyaknya ilmu. Itu hikmah bahasa Arab. Tapi kita mengadopsi kata hikmah dalam bahasa Indonesia. Hikmah itu seringkali diartikan manfaatnya. Jadi misalnya sakit flu, terus hikmahnya apa? Nah, itu artinya manfaat atau kebaikan di balik itu apa? Saya punya teman yang saya puluhan tahun nggak pernah ketemu terakhir di Suriname sana. Terus kemudian dia sudah selesai tugas di Suriname, saya ketemu, dia berkali-kali mengulang-ulang kata, alhamdulillah aku tempo hari jatuh, terus berdarah telinga saya. Loh, jatuh berdarah telinga kok alhamdulillah. Ini kalau saudara saya, saudara sepupu kalau hadir, namanya si Zubaidah, itu saya ke rumah dia itu bersama dengan saudara saya ini Zubaidah ini. Kenapa? Dengan dia jatuh kemudian berdarah, diperiksa ternyata di situ ada penyakit yang kalau tidak diambil itu bisa membahayakan, semacam tumor begitu. Jadi alhamdulillah aku jatuh berdarah sehingga bisa ketahuan. Jadi every cloud has a silver lining. Maka beruntung orang yang diberi hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Ya, kalau di di Pancasila kita itu kan hikmat kebijaksanaan. Di situ artinya itu kebijaksanaan yang didasari ilmu. Betapa beruntung orang yang diberi oleh Allah hikmah, yaitu ilmu yang banyak, ilmu yang dalam, sehingga bisa berperilaku bijaksana. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ulul albab lagi disebut di sini. Allah memberikan hikmah, kefahaman yang luas, yang mendalam kepada orang yang dia kehendaki. Orang yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia sungguh telah diberi banyak kebaikan, khairan katsira. Cuma yang menyadari bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah itu sedikit. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal sehat, yang bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ya. Agar kita bisa mempelajari dan mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari pandemi, kita perlu lebih memfokuskan perhatian pada sisi baik. Jadi saya katakan ada sisi baik dan ada sisi buruk.
kita lebih memperhatikan di sisi baik tanpa melupakan sisi buruk. Ya. Sisi buruk kita pakai untuk menghindari hal-hal yang negatif, tapi untuk melangkah ke depan yang kita lihat adalah sisi positif, sisi baiknya. Ya. Cara yang baik untuk memfokuskan perhatian pada sisi baik adalah dengan berprasangka baik kepada Allah. Kenapa berprasangka baik kepada Allah itu penting? Iya, karena semua kejadian itu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Kalau tidak lepas dari kekuasaan Allah, maka yang penting itu ya pelakunya. Kalau pelakunya maunya baik apa buruk, nah itu yang kita perhatikan, bahwa Allah pasti maunya baik. Nah, jadi kita fokuskan pada husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Rasulullah bersabda mengutip firman Allah. Jadi Rasulullah mengutip firman Allah, "Ana inda dhanni 'abdi bi. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falah." Aku, Allah maksudnya, aku menuruti prasangka hambaku. Bila dia berprasangka baik terhadapku, dia akan mendapatkan kebaikan. Dan kalau dia berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Semua perilaku kita arahkan seperti itu. Ya. Saya pernah menasihati seseorang. Dia bekerja di suatu lembaga, dia melakukan banyak pekerjaan, laporannya tertulis ada, tetapi duitnya nol. Itu puluhan juta, duitnya nol. Terus dia lalu, ini aku harus meninggalkan lembaga ini, nggak benar. Terus kebetulan pada saat yang sama, orang tuanya menyuruh dia, udah kamu pulang kampung aja, kamu tinggal bersama orang tua. Kebetulan orang tuanya sakit. Nah, saya mencoba menasihati begini, coba ketika kamu meninggalkan lembaga itu, kamu jangan meninggalkan karena kamu kesal sama pejabat-pejabatnya. Kalau kamu karena kesal, satu, kamu tidak dapat pahala. Kedua, kamu pulangnya itu dengan gondok, dengan kesal yang menghantui kamu. Tapi kalau kamu pulang, aku mau pulang ke kampung karena aku disuruh ibuku. Aku mau mentaati ibuku karena Allah menyuruh aku taat dan berbuat baik kepada orang tua. Pulangnya dia karena nuruti panggilan ibu, ada pahala. Terus karena itu perhatiannya di ibu, dia lupa pada pejabat-pejabat yang pada korup itu. Itu kebangetan. Kok bisa jasa yang sebegitu banyak menjadi nol? Ya? Kalau dikurangi 20% itu masih masih sering kita saksikan itu banyak terjadi dan masih ada yang diterima. Ini nol gitu. Ya, jadi berprasangka baik, berpikiran baik itu penting. Berprasangka baik kepada Allah merupakan bagian dari cara beribadah yang baik. Tadi saya kasih contoh, kalau berprasangka baik, oh Allah ini membuat aku diperdaya oleh pejabat-pejabat di sini, artinya Allah membuat aku tidak betah di sini. Kalau Allah membuat aku tidak betah, tujuannya apa? Oh, ternyata orang tuaku sakit, aku harus pulang. Terus jadi ada dorongan, ada motivasi, yang ada yang push, ada pull. Ya. Pullnya itu ditarik oleh orang tuanya, pushnya keadaan di lembaga itu yang menyakiti hati. Wah, itu menjadi motivasi yang kuat. Jadi itu menjadi bagian dari ibadah karena dia melakukannya itu diniati yang menuruti perintah Allah. Menurut Rasulullah, berprasangka baik itu bagian dari ibadah.
Inna husna dhanni billahi min husni ibadatillah. Oh, mohon maaf saya tidak cantumkan di situ kali ya. Sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah itu termasuk cara memperbaiki ibadah kepada Allah. Ya. Langkah berikutnya setelah berprasangka baik adalah kita lihat berbagai kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pribadi, kualitas keluarga, dan kualitas masyarakat. Kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Tentu kita melihat bakat kita apa, kemampuan yang kita miliki apa, situasinya bagaimana, maka itu yang kita lakukan. Ya. Misalnya, langkah yang bisa memperbaiki pribadi. Dengan COVID ini, kemudian ada PPKM atau lockdown atau apa namanya, itu kesempatan baik bagi kita untuk mempelajari agama yang menjadi kunci keselamatan dunia akhirat. Bukankah banyak di antara kita dulu sebelum ada COVID ini terlalu sibuk dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya, sehingga tidak sempat ngurusi membangun rumah tangga. Terus atau yang normal misalnya itu kan ketertarikan ke sesuatu yang menyenangkan. Bisa juga yang umum ini di kalangan orang-orang yang masih muda, yang baru berkeluarga, kemudian punya anak 1, 2, atau 3 yang kecil-kecil. Mereka itu biasanya sibuk membangun rumah tangga, ekonominya itu diperkuat sehingga stabil. Mereka tidak sempat mikirin apa-apa, tidak sempat mikiri di luar keluarganya sendiri. Mereka apalagi memikirkan kepentingan masyarakat, nggak sempat, hanya ngurusi diri sendiri. Apalagi masyarakat, seringkali orang tuanya pun diabaikan. Biasanya anak-anak seperti itu yang umurnya masih muda, 25 sampai 35 itu, seringkali tidak menelpon orang tuanya kalau tidak ada masalah. Sehingga orang tua kalau ditelepon anaknya, ada apa lagi ini? Karena dia nelponnya hanya kalau ada masalah. Ya, maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk mempelajari agama. Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju ke surga. Saya sendiri berbicara ini, saya niatnya mencari ilmu. Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu juga mempunyai niat yang sama, mencari ilmu. Saya mencari ilmu gimana? Saya belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang di PPM. Itu mereka itu begitu ketat menjaga kualitas. Sebelum mengajar itu malamnya itu nggak tidur, membaca buku ini buku itu supaya besok disampaikan kepada mahasiswa. Loh, kalau itu mengajar kepada mahasiswa mengenai manajemen, mengenai ekonomi aja begitu, kenapa aku tidak? Ketika saya mau bicara seperti ini, saya mesti harus buka-buka Quran, buka tafsir, buka hadis. Nah, itu proses belajar. Ya. Jadi kalau kita niatnya itu belajar, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Tidak hanya itu. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Dan para malaikat itu meletakkan sayapnya ke bawah. Artinya mereka merendahkan dirinya di hadapan Allah karena merasa senang melihat orang yang menuntut ilmu. Kemudian wa inna talibal ilmi yastaghfir lahu man fis samai wal ard. Lalu para malaikat yang itu tadi, juga malaikat-malaikat yang lain yang ada di langit, ikut mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu.
hatal haitan filma, sampai ikan-ikan di laut, di air, di sungai itu juga ikut mendoakan. Tentu ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada ilmu yang lebih tinggi nilainya, lebih tinggi nilainya, ada yang lebih rendah, tapi semuanya bernilai. Ya. Seperti misalnya ilmu yang memperbaiki iman itu pasti paling tinggi, karena iman itu meyakini Allah dan kekuasaannya dan sebagainya, itu pasti paling top karena yang dipelajari adalah tentang pencipta. Nah, terus yang lain-lain itu ada di bawahnya. Terus wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ini suka dikutip oleh Gus Baha. Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang rajin beribadah, 'alal 'abid. Orang yang rajin beribadah tapi tidak berilmu, itu bagaikan terangnya bulan dibanding dengan terangnya bintang. Kalau sama-sama dekat tentu belum tentu kalau bulan itu lebih terang ya. Tapi kita dari angle kita di bumi, kita melihat sinarnya bulan lebih terang daripada sinarnya bintang. Nah, orang yang berilmu dibanding dengan orang yang rajin beribadah tapi tidak berilmu, itu bagaikan orang yang sinarnya seperti bulan dan dibanding dengan sinar bintang-bintang. Dan ada lagi ulama yang berjuang seperti perjuangan para nabi. Innal ulama'a hum warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu artinya orang-orang yang berilmu adalah pewaris nabi. Innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan uang, baik dinar maupun dirham, rupiah atau dolar. Innama warathul ilma falam akhadahu ahad faman akhadah. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang bisa memperoleh warisan dari nabi, dia mendapatkan bagian yang besar sekali. Ya, jadi mudah-mudahan kita belajar ini setidaknya seminggu sekali kita ketemu dan kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, meningkatkan iman kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah tadi. Di antara kita juga ada yang di waktu kecil dan masa mudanya tidak sempat belajar membaca dan memahami Al-Quran. Setelah memasuki masa pensiun, kesadaran muncul dan waktu tersedia. Tapi malu diketahui orang lain bahwa dia belum bisa membaca Al-Quran. Akibatnya, dia malu belajar bersama orang lain di masjid atau di musola. Nah, di masa pandemi ini muncul berbagai kesempatan yang bagus dengan hadirnya berbagai aplikasi yang gratis untuk belajar membaca dan memahami Al-Quran, sehingga tidak perlu pergi ke masjid. Udah cukup di rumah belajar online. Itu nanti akan bisa. Kalau belajar di masjid nanti ketahuan, wah orang itu tua baru sadar. Nggak usah khawatir begitu. Dan orang yang mencemooh itu juga jelek itu. Nggak boleh ada pencemoohan semacam itu. Ini di slide saya cantumkan hanya beberapa saja aplikasi atau link yang bisa dibuka untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Video-video YouTube yang menunjukkan cara belajar Al-Quran juga banyak, gratis semuanya. Kebanyakan gratis. Ada yang bayar, judulnya itu les, ya. Judulnya les ngaji. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar Al-Quran. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik orang Islam adalah yang sedang belajar atau mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah.
Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu untuk pribadi, ya. Saya hanya bisa memberikan sedikit contoh karena keterbatasan waktu. Sekarang kita ambil contoh kesempatan untuk memperbaiki keluarga. Lockdown atau PPKM atau PSBB dan sebagainya itu telah menyebabkan orang harus bekerja di rumah. Apakah semuanya atau hanya sebagian, apa 50% atau 75%, itu ada yang harus bekerja di rumah yang disebut work from home, WFH. Ini ada bagusnya kesempatan untuk membangun kasih sayang antar keluarga, antar anggota keluarga. Banyak sekali orang tidak sempat saking sibuknya, saking sibuk pikirannya dan juga tenaganya, dan waktunya begitu panjang untuk kerja sampai tidak sempat memikirkan anak-anaknya, apalagi memberikan kasih sayang, perhatian. Padahal memberi kasih sayang itu sangat penting. Rasulullah mengatakan, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, yang maha menyayangi dan mencintai orang-orang yang lembut dan mencintai lebih Allah itu menyukai dia urusan apapun. Jadi kita usahakan apapun yang kita lakukan itu dengan kasih sayang. Nah, waktu tersedia lebih banyak untuk pendidikan keluarga. Ya. Di samping kita bisa mengekspresikan kasih sayang, kita juga bisa mendidik keluarga dengan lebih baik, mendidik untuk memperkuat iman, sehingga semua anggota keluarga selamat dari ancaman siksa neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu berupa manusia dan batu. Karena di situ ada api atau ada manusia, manusianya ikut terbakar. Gitu. Dan neraka itu dijaga oleh malaikat yang kelihatan bengis, kasar, dan mereka tidak pernah menolak atau tidak pernah membantah perintah Allah. Mereka selalu melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Ya. Lalu lockdown ini yang mengakibatkan pembatasan mobilitas manusia dan pengurangan kontak sosial juga mengurangi interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ada teman dulu tuh yang cerita kepada saya di pengajian, dia ngomongnya terbuka bahwa di kantor dia itu banyak yang pacaran antar karyawan gitu. Mereka bukan orang-orang yang single, punya suami, punya istri, tapi pacaran. Sehingga dulu terkenal TTM, teman tapi mesra. Nah, dengan adanya lockdown ini, maksiat-maksiat itu bisa berkurang. Syukur kalau sampai tidak ada. Sehingga makin kecil kemungkinan hubungan suami istri terganggu oleh pihak ketiga. Karena TTM itu mengganggu hubungan suami istri. Dengan demikian, diharapkan hubungan keluarga itu tetap harmonis dengan kepala keluarga yang selalu memperlakukan keluarganya dengan baik. Rasulullah mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang baik, paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian dalam memperlakukan keluarga. Maka makin dekatnya hubungan segenap anggota keluarga yang lebih sering berkumpul serumah, memungkinkan mereka saling mengingatkan dalam ketaatan, melaksanakan kewajiban yang ditugaskan oleh Allah. Penduduk
atau penghuni surga besok itu saling bertanya, kok kamu bisa masuk surga? Dulu gimana ceritanya? Ada yang dikutip oleh Allah di surat At-Tur, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu waktu hidup di dunia ini, di dalam keluarga kami saling prihatin, saling mengkhawatirkan kalau ada yang masuk neraka. Karena ada kekhawatiran, maka kami selalu menjaga sesama anggota keluarga. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Lalu Allah memberi karunia dengan menjauhkan kita dari neraka. Nah, termasuk yang diperintahkan untuk membangun keluarga adalah wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Anjurkanlah keluargamu untuk sholat dan tekuni anjuran itu. Jadi kita menyuruh anak-anak sholat itu tidak hanya sebatas ketika mereka masih kecil, sudah dewasa pun kita masih dianjurkan untuk terus menegurnya, mengingatkannya. Dan dengan lebih lama waktu di rumah, orang tua juga merasa bertanggung jawab atas pendidikan anak. Yang memang tugas utama pendidikan anak itu ada pada orang tua. Tapi sayang, banyak yang menyerahkan begitu saja pendidikan kepada sekolahan. Padahal sekolahan itu sekarang ini sudah menjadi bagian dari industrialisasi. Karena sekolah itu nanti kalau sudah lulus SD bisa masuk SMP dan seterusnya, nanti dapat ijazah, ijazahnya itu perlu untuk mencari pekerjaan. Terus kalau pekerjaan ini jenisnya ini butuh ijazah sekolah ini dan itu. Itu kan berarti sekolahan itu bagian dari industrialisasi. Maka di dalam sekolahan itu jarang diajarkan etika. Etika saja jarang, apalagi keimanan. Gitu. Ya. Dari tugas mendidik anak itu adalah tugas orang tua di rumah tangga. Sekarang kesempatan bagus, addibu auladakum ala thalah hisal. Didiklah anak-anakmu 3 hal. 1, hubbi nabiyikum, mencintai nabimu. Hubbi ahli baitihi, dan mencintai keluarga nabi. Wa qiraatil Quran, dan ajari membaca Al-Quran. Jadi mencintai Nabi, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Fa inna hamalatal Quran fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluh. Orang yang hafal Al-Quran, hafal tidak harus 30 juz ya, bisa 1-2 juz, itu besok akan mendapatkan naungan di padang mahsyar bersama-sama dengan para nabi. Lalu yang ketiga, kesempatan memperbaiki masyarakat. Dalam kehidupan sosial, pandemi menyebabkan turunnya penghasilan masyarakat pada umumnya. Ya, ini sisi negatif. Tapi hal ini melatih masyarakat untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Ya, jadi sisi negatifnya, penghasilan turun. Tapi kan pengeluaran juga turun. Dulu kita harus berapa bulan sekali itu membeli pakaian baru. Sekarang nggak penting gitu. Jadi belanjanya kurang. Dulu harus naik taksi dan sebagainya. Sekarang nggak ada lagi. Jadi pendapatan memang turun. Tapi itu kita gunakan kesempatan untuk mengelola keuangan dengan baik. Yaitu dengan cara membeli barang dan jasa dengan pertimbangan yang betul-betul dibutuhkan. Berhenti membeli barang yang tidak perlu, yang tidak digunakan untuk kebutuhannya, tapi dibeli hanya untuk gengsi saja, untuk menjaga gengsi. Islam tidak mengajarkan kita untuk membelanjakan uang untuk gengsi. Ya. Islam mengajarkan kita untuk hemat, bukan pelit. Ya. Untuk hemat dalam berbelanja. Hemat itu gimana? Tidak boros dan tidak pelit. Seperti firman Allah, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang yang baik itu ketika mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Tapi di tengah-tengah antara dua itu tadi. Lalu pembatasan kontak antar manusia juga bermanfaat untuk mengurangi dosa masyarakat. Misalnya,
Dulu banyak orang yang kalau ketemu cipika-cipiki antar pria wanita yang bukan muhrim. Tapi dengan adanya COVID ini, kita harus ambil jarak. Salaman jabatan tangan saja dihindari, apalagi cipika-cipiki. Dan pandangan saja itu Islam menganjurkan supaya kita itu membatasi diri. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada orang-orang mukmin supaya mereka tuh menundukkan pandangan matanya. Jadi jangan jelilatan, jangan mata keranjang, dan juga menjaga nafsu birahinya. Itu lebih baik bagi mereka. Allah selalu mengetahui apa yang mereka lakukan. Satu lagi terakhir, dengan pandemi ini kegiatan dakwah untuk mengajak masyarakat mengikuti ajaran Allah dan meninggalkan perilaku yang buruk itu makin luas jangkauannya dengan munculnya berbagai aplikasi seperti Zoom, Google Meet, GoToMeeting, Join Me, dan sebagainya. Karena pesertanya bisa berada di berbagai kota di dunia. Seperti yang ikuti kita sekarang ini, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Jogja, dari Semarang, ada yang di Kanada. Ini Elsa kalau ikut dia dari Kanada. Ada ini Bagus, dia kalau ikut dia dari Tokyo. Bagus biasanya selalu aktif ya, karena beda jamnya di sini dan Tokyo itu 2 jam. Nah, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian itu menjadi umat yang paling baik. Kenapa? Kriterianya apa? Kamu mau mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah orang untuk melakukan yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Baik, saya kira itu yang saya ingin sampaikan ringkasnya. Mari kita manfaatkan isolasi sosial ini untuk meningkatkan kualitas pribadi, keluarga, dan masyarakat. Untuk menjaga ketentraman hati kita perlu membangun keimanan dengan meyakini bahwa tujuan Allah pasti baik. Lalu kita manfaatkan isolasi sosial sebagai kesempatan untuk belajar agama, mempelajari Al-Quran, dan sebagainya. Dan tinggal di rumah, kita manfaatkan untuk memperkuat hubungan kasih sayang, saling meningkatkan, mengingatkan akan bahayanya neraka, dan kita perkuat rasa tanggung jawab kita terhadap pendidikan anak. Lalu kita lebih hati-hati di dalam belanja dan memperluas perjangkauan dakwah kita. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam memanfaatkan isolasi sosial ini untuk memperbaiki pribadi, keluarga, dan masyarakat. Amin.